Demi uang dendam, cewek ini hancurin cowok yang sayang banget sama dia. Teman-teman, pernah nggak sih merasa dibohongi atau disakiti oleh orang yang kita sayang banget? Kalau pernah, mungkin cerita ini bakal bikin kalian terpikir dua kali tentang bagaimana kita bisa jadi korban atau bahkan pelaku dari sebuah permainan yang tidak adil. Nah, kali ini kita bakal bahas cerita tentang seorang cewek yang hancurin cowok yang sayang banget sama dia. Kenapa? Karena uang dan dendam. Yuk, kita simak kisahnya. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel Glory Bali. Di sini kita bakal cerita tentang kisah-kisah yang penuh kejutan, emosi, dan juga pembelajaran hidup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Oh iya, buat kalian yang percaya kalau doa itu penting, tulis doa kalian di komen. Siapa tahu doa kita bersama bisa jadi kenyataan. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil, ada seorang cewek bernama Maya. Maya ini dikenal cantik, pintar, dan punya pesona yang gak bisa ditolak siapapun, termasuk Raka, seorang cowok baik hati yang udah jatuh cinta mati-matian sama dia. Raka bukan cuma sekedar pacar, dia bener-bener perhatian sama Maya. Dia rela melakukan apa aja demi Maya, mulai dari nemenin belanja, ngajarin Maya belajar, sampai ngorbanin waktunya buat Maya. Maya sih senang-senang aja, tapi di sisi lain, dia punya rencana lain. Maya selalu bilang ke Raka kalau dia merasa nyaman dengan perhatian Raka. Tapi, di balik itu semua, Maya sebenarnya cuma memanfaatkan Raka. Ada alasan tersembunyi di balik semua itu. Maya punya dendam pada masa lalunya yang membuat dia terobsesi untuk balas dendam. Dulu, Maya pernah ditinggalkan oleh cowok yang dia cintai. Setelah itu, dia merasa dunia ini gak adil, dan dia bertekad untuk membuat orang yang sayang padanya merasakan penderitaan yang sama. Raka datang dalam hidup Maya di saat yang tepat. Dia menjadi pelarian Maya dari kenangan pahitnya, namun juga menjadi sasaran dendam yang ingin Maya wujudkan. Awalnya, Raka bahagia banget karena dia merasa hidupnya semakin berarti dengan kehadiran Maya. Maya adalah segalanya bagi dia. Dia merasa menemukan belahan jiwa yang selama ini dicari. Tapi, seiring berjalannya waktu, Maya mulai menunjukkan sikap yang aneh. Dia mulai lebih sering meminta hal-hal mahal, seperti gadget terbaru dan liburan mewah. Raka, yang gak keberatan, selalu berusaha memenuhi semua keinginan Maya. Tanpa Raka ketahui, Maya nggak cuma minta barang-barang itu karena kebutuhan, tapi untuk menunjukkan kepada dirinya sendiri kalau dia bisa mengontrol hidup Raka. Maya tahu bahwa Raka adalah cowok yang gampang terpengaruh dengan kemewahan. Sementara itu, Raka semakin tenggelam dalam cinta dan pengorbanannya. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang benar untuk membuat Maya bahagia. Namun, dia nggak sadar bahwa setiap langkah yang dia ambil semakin menjebaknya dalam permainan Maya. Suatu hari, Maya mulai bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Maya bilang bahwa dia pernah dikhianati oleh cowok yang dia cintai dan sejak itu, dia berjanji untuk tidak pernah lagi membiarkan dirinya menjadi korban. Raka, yang mendengarnya, merasa kasihan dan semakin ingin melindungi Maya. Namun, cerita Maya itu hanyalah bagian dari rencananya. Maya ingin Raka merasa bersalah dan memikul beban masa lalunya. Dia ingin Raka merasa bertanggung jawab atas segalanya, termasuk rasa sakit yang dia alami. Setiap kali Maya merasa Raka mulai curiga atau mulai sedikit menjauh,
Dia akan menarik hati Raka kembali dengan kata-kata manis dan janji-janji palsu. Raka, yang selalu ingin memperbaiki keadaan, jatuh lebih dalam lagi dalam jebakan Maya. Suatu malam, Maya meminta Raka untuk meminjamkan uang dalam jumlah besar. Raka sempat ragu, tapi karena dia ingin membahagiakan Maya, dia akhirnya menyerahkan uang itu tanpa berpikir panjang. Tapi, uang yang dipinjamkan itu bukan digunakan untuk kebutuhan Maya, melainkan untuk melunasi utang-utangnya yang sudah menumpuk. Maya terjebak dalam dunia materialisme yang mengurasnya, dan dia tahu bahwa Raka adalah jalan keluar yang mudah untuk memenuhi semua itu. Raka mulai merasa ada yang aneh, tapi dia nggak bisa menolak Maya. Setiap kali dia mulai mempertanyakan, Maya selalu bisa membuatnya merasa bersalah dan akhirnya mengalah. Puncaknya datang ketika Maya mulai menunjukkan perilaku yang semakin dingin. Raka merasa terasingkan, tapi dia tetap berusaha menghubungi Maya. Maya, dengan sikap acuhnya, mulai menghindari Raka. Di sisi lain, Maya merasa sudah mencapai tujuannya. Semua perhatian dan cinta Raka yang dia terima sudah cukup untuk membuatnya merasa berkuasa. Dia merasa bahwa dia telah memenangkan permainan ini. Namun, ada yang tidak Maya sadari. Di tengah-tengah rencananya, Raka mulai sadar. Dia mulai memperhatikan bahwa selama ini, apa yang dia lakukan untuk Maya bukanlah karena cinta sejati, tapi karena manipulasi yang sangat halus. Raka memutuskan untuk menghadapi Maya. Dia datang ke rumah Maya dengan tekad untuk berbicara dari hati ke hati, mengungkapkan semua perasaannya dan membuka mata Maya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di depan Maya, Raka berkata, "Aku tahu kamu gak mencintaiku seperti yang aku cinta padamu. Aku tahu kamu cuma menggunakan aku untuk balas dendam. Tapi aku gak akan terus-terusan jadi korban." Maya terdiam. Selama ini, dia pikir Raka gak akan pernah tahu. Tapi kini, dia melihat bahwa Raka sudah mulai berubah. Dan saat itulah Maya sadar, dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Raka kemudian mengambil keputusan besar. Dia memutuskan untuk pergi dari hidup Maya dan mencari kebahagiaan sejati yang selama ini dia anggap ada pada Maya. Namun, keputusan Raka bukan tanpa konsekuensi. Maya merasa kehilangan kontrol. Dia merasa dendamnya belum terbalaskan, dan dia mulai merasa hampa tanpa Raka. Hari demi hari, Maya mulai merenung. Apa yang dia capai dengan balas dendam ini? Semua yang dia dapatkan cuma rasa kosong yang semakin dalam. Maya menyadari bahwa uang dan kekuasaan bukanlah segalanya. Maya akhirnya mencoba untuk menghubungi Raka, meminta maaf. Tapi Raka sudah terlalu jauh dan tidak lagi tertarik untuk membuka hati untuknya. Di saat yang sama, Raka menemukan kebahagiaannya sendiri. Dia belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memberi segalanya untuk seseorang, tapi tentang saling menghargai dan menghormati. Maya akhirnya belajar, meskipun terlambat, bahwa dendam hanya akan membunuh diri sendiri. Dia menyesal telah membiarkan egonya menguasai hidupnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa uang dan kekuasaan memang bisa memberikan kepuasan sementara, tapi kebahagiaan sejati datang dari cinta dan hubungan yang tulus. Jangan biarkan kebencian dan dendam menguasai hidupmu, karena itu hanya akan membawa kehancuran. Belajarlah untuk memaafkan, baik untuk orang lain maupun untuk dirimu sendiri. Jadi, teman-teman, cerita ini bukan cuma soal Maya dan Raka. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk berhati-hati dengan siapa kita percayakan hati kita.
Dan yang lebih penting, jangan pernah biarkan uang atau dendam mengendalikan hidup kita. Semoga kalian mendapatkan pelajaran berharga dari cerita ini. Penutupan. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka cerita seperti ini. Dan ingat, tulis doa kalian di komen ya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan dan ketenangan hati. Sampai jumpa di video selanjutnya.